Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Reina Sumati yang akan membahas nih preview pertandingan pekan ke-15 Super League 2025-2026 antara Persib Bandung versus Bayangkara FC yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada hari Minggu ini tanggal 21 Desember 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau udah ngoper tentunya saya nggak sendirian, di studio sudah hadir bersama saya ada Kang Opik. Kembali Selamat lagi. Selamat bertemu lagi. Selamat bertemu lagi di penghujung tahun ini. Persib Bandung punya 2 pertandingan lagi tahun ini. Dan terdekat adalah melawan Bayangkara FC. Tapi sebelum itu kita mungkin boleh sedikit aja bahas tentang pertandingan terakhir melawan Malut United ya, yang ternyata memang belum sesuai harapan. Kita melihat performa Persib Bandung yang tidak seperti biasanya. Harus kita akui Malut United memang lebih unggul dari berbagai aspek gitu ya. Penyerangan, pertahanan, lini tengah juga gitu. Nah, bagaimana Kang Opik menanggapi kekalahan kemarin? Kalau saya lihat memang dari awal pertandingan gitu, dari babak pertama itu Persib udah kalah ngegas gitu ya. Kalah ngegas dari Malut. Memang Malut staminanya lebih oke. Persib kelihatan mereka kelelahan setelah terakhir mungkin main lawan Bangkok ya, main mati-matian supaya bisa lolos ke 16 besar. Kemudian ketika lawan Malut ya kelihatan diajak lari kalah, duel juga sering kalah. Jadi memang Malut lebih unggul di laga itu ya, lebih unggul. Mereka juga lebih banyak menciptakan peluang, sementara Persib agak jarang lah menciptakan peluang. Dan ketika keseringan diserang, akhirnya bobol juga gitu pertandingan Persib. Apalagi ada beberapa blunder, terutama gol Ciro Alves ketika ada blunder di lini belakang ya. Akhirnya bisa menciptakan gol kedua Malut United gitu. Ya, jadi memang memang dalam pantas kalah lah gitu ya. Kata Waji Umo juga maklum lah kalah. maklum kemarin katanya, karena memang ya melihat segi fisik sudah ketika 10 menit 15 menit pertama udah kelelahan lah, seperti yang kecapean itu pemain Persib gitu. Dalam 23 hari sekitar 23 hari 6 pertandingan ya. Itu sangat padat ya, kata Boyan Hodak, siapa yang sanggup menjalani pertandingan sepadat itu. Tapi sebenarnya kemarin saat dalam pertandingan pun skuadnya tidak rotasi-rotasi banget ya sebenarnya. Tidak terlalu banyak rotasi, mungkin hanya di depan ada Andre Ujung yang dipasang sejak menit awal, ada Sadil juga, tapi yang lainnya masih sama Makanya gitu. mungkin dari situ juga terlihat ya para pemainnya kelelahan, dan perjalanannya juga bukan dekat ya Tribuners. Mereka baru datang hari Sabtu pagi ya, Rin, ya. Ketika akan istilahnya nanti sorenya atau nanti malamnya official training, mereka baru datang ketika hari Sabtu paginya itu. Iya, dan perjalanannya dari Bandung ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru ke Ternate, jadi cukup panjang ya. Tapi setelah itu kan para pemain mendapatkan libur ya, istirahat sekitar 3 hari kemarin. Dan saya sih kalau nge-stalk medsos mereka ada banyak yang liburan ya, sempat liburan singkat, menghabiskan waktu bersama keluarga atau kerabat ya. Semoga menjadi asupan yang baik lah ya buat para pemain, karena ya stres juga ya dalam menjalani laga padat, fokus harus tetap terjaga. Dan mudah-mudahan setelah liburan singkat kemarin stamina pemain para kembali lagi dan juga memiliki semangat baru lagi untuk menghadapi laga pekan ke-15 ini melawan Bayangkara. Nah, lawan Bayangkara FC ini tentunya berbeda ya dengan musim lalu. Dengan Bayangkara lumayan bebenah juga ya musim ini dengan merekrut pelatih baru. Ada mantan pelatih Persebaya ya, ada Paul Munster dan juga ada Lizino Passos juga di jajaran pelatih kiper mantan pelatih kiper Persib Bandung. Dan secara head to head ini Persib Bandung di Liga sudah sekitar 14 kali pertemuan ya. Dan seimbang sebenarnya kalau lihat catatan dari Transfer Market, itu ada 5 kali menang, 5 kali kalah, dan juga 4 kali imbang ya antara Persib Bandung dan Persebaya. Dan saat ini posisinya Persib Bandung tetap berada di posisi ketiga ya. Kemarin kalau menang bisa menyalip ke posisi kedua, tapi belum rezekinya memang. Jadi tetap di posisi ketiga dengan 28 poin, sedangkan Bayangkara FC ada di posisi ketujuh ya dengan 19 poin. Nah, seperti apa nih Kang Opik melihat, memantau pertandingan Persebaya pada musim ini dengan asuhan pelatih baru? Ya, Persibaya memang mereka baru naik lagi ya ke Super League di musim ini. Mereka berbenah
dan cukup stabil gitu ya performanya di musim ini. Cuman memang untuk bisa naik ke papan atas masih perlu perjuangan keras. Karena mereka kan pernah juara tahun 2018 Hmm. eh, ketika zaman Evan Dimas lagi jaya-jayanya, tapi ya untuk bisa menyamai prestasi itu ya perlu kerja keras, perlu pemain-pemain yang juga istilahnya Top. kualitasnya top lah gitu ya. Kalau sekarang saya lihat mereka kadang bisa menang tapi juga kadang kalah gitu. Jadi memang belum stabil, belum konsisten permainannya. Munster memang pelatih yang top, cuman mungkin untuk bisa ke level papan atas, Munster harus lebih bekerja keras lagi nih, meramu strategi dan mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan untuk bisa naik ke papan atas. Sebagai yang baru comeback nih ke divisi utama ke Liga 1 ke Super League yang sekarang, bagaimana, apakah posisi sekarang berarti udah pertengahan, udah mau akhir putaran pertama, berada di posisi ketujuh, apakah sesuatu yang terbilang oke aja atau sebenarnya bisa lebih baik? Kalau ngelihat tim-tim yang lain yang sama-sama promosi mungkin ini bisa dibilang oke gitu ya. Dibilang oke karena mereka sudah ada di papan tengah dan kalau saya ngelihat sih nggak akan mungkin degradasi lah gitu musim ini ya. Cuman kalau memang ada target lain dari manajemen untuk bisa lebih naik lagi posisinya, lebih naik peringkatnya, memang harus ada perubahan signifikan lah di klub. Mereka harus mendatangkan pemain-pemain yang memang bisa membawa penampilan Bayangkara lebih stabil lagi setiap pertandingannya. Oke, dan tim promosi lainnya yang juga tampil cukup impresif ya, PSIM ya, karena ya betul. beberapa awal-awal musim mereka bahkan bersaing Iya, dengan Persibaya di papan di atas papan duluan mereka. Sekarang juga mereka kan ada di posisi 5 atau 6 gitu ya. 6 ya 6 setelah posisi Malut 6. United. Itu kan memang ya PSIM juga didukung oleh manajemen yang bagus, pelatihnya juga oke, jadi memang pantas lah mereka ada di papan atas sekarang. Oke, nah seperti apa sih kekuatan yang dimiliki kedua tim Persib Bandung dan Bayangkara FC ini khususnya menjelang pertandingan pekan ke-15? Untuk Persib Bandung kekuatannya memang ada di skuad yang cukup dalam ya Rena, cuma mungkin memang kemarin bukan rezekinya aja ketika lawan Malut. Ya pemain-pemain rotasi pemainnya tidak berjalan dengan baik karena memang kata Hai juga cuaca di sana cukup panas Iya. ya. Ketika main juga udah Sore-sore ya. sore-sore Dan udah kita bisa lihat di televisi pun mataharinya begitu terik ya. begitu terik ya. Jadi memang kalau Persib sejauh ini kedalaman skuadnya cukup bagus. Mereka juga punya pemain-pemain yang bisa mencetak gol ketika Ramon Tanque tidak bisa mencetak gol di awal-awal. Ada Andre Ujung, ada William Barros juga yang rajin mencetak gol. Terus pemain belakangnya juga bisa mencetak gol. Barba beberapa kali mencetak gol. Terus dari lini tengahnya juga ada beberapa pemain yang rajin mencetak gol seperti Lucho ya, yang sudah mencetak 2 gol di Super League. Dan ini membuat Persib Bandung itu punya beberapa opsi untuk ketika kesulitan mencetak gol, ada pemain-pemain yang tidak hanya pemain depan tapi ada juga pemain di lini tengah dan di belakang yang bisa mencetak gol. Kemudian ketika ada rotasi juga permainannya tidak terlalu berubah. Bojan Hodak bisa menerapkan strategi yang dia inginkan, mau main seperti apa, apakah defense dulu terus menyerang atau langsung pressing dari awal, itu bisa disesuaikan dengan tipe lawan yang dihadapi. Sementara Bayangkara saya lihat memang di musim ini mereka juga cukup bagus, ada beberapa pertandingan yang bisa dimenangkan dengan perjuangan karena mereka ini pantas lah sekarang ada di posisi 7 dengan capaian sekarang ini ya mereka saya kira juga punya peluang lah untuk bisa naik ke 4 besar atau ke 5 besar gitu. Oke, apa yang harus diwaspadai Persib Bandung saat menghadapi Bayangkara FC nanti? Bayangkara saya lihat mereka punya ada beberapa mantan pemain Persib lah ya yang bisa membocorkan rahasia Persib seperti apa gitu. Ada Pasos tadi kata Reina yang dia jadi sekarang Kiper ya? jadi pelatih kiper, terus ada juga Akil Safik, terus ada juga Rian Kurnia pemain sayap, terus memang yang meskipun memang belum jadi pilihan inti lah Rian Kurnia di Persib di Bayangkara dari ya. Bayangkara. Terus ada juga Deddy Kusnandar yang mungkin ya kita nggak tahu gimana klausul kontraknya, apakah dia bisa diturunkan lawan Persib atau enggak, tapi setidaknya mungkin memberikan bocoran bahwa seperti ini loh permainan Persib dan
itu juga yang mungkin nanti diwaspadai oleh Bayangkara FC di laga Minggu nanti. Oke, kalau pemain-pemain yang harus diwaspadai Persib kira-kira di mana nih titik-titik kalau kemarin kan lawan Malut pertahanan maju sekali ya ke Ya, depan sampai ke tengah, di lini tengah semua bertarungnya. Kalau melawan Bayangkara FC menurut analisis Kang Opik seperti apa? ya sama seperti dengan lawan Malut, akan ada pertarungan yang sengit di lini tengah. Ya bagaimana caranya supaya bola itu nggak gampang masuk ke pertahanan. Kalau kemarin kan lawan Malut, kita kelihatan lah Maklok sama Tom Hai ini agak kecapean gitu ya menghadapi Yance Sayuri, menghadapi Ciro Alves, Tyron di babak kedua. Jadi ya memang ini lini tengah harus bisa benar-benar dikuasai oleh Persib supaya bola tidak gampang masuk ke daerah pertahanan ya. Karena kalau kalau lini tengah bisa dimenangkan, saya kira permainan akan dikuasai oleh Persib. Mereka bisa menetralisir serangan dan juga bisa mengkreasikan serangan supaya bisa lebih bagus lah untuk bisa mencetak gol, supaya bisa membuat peluang untuk bisa mencetak gol. Dan apakah kemarin kan saat lawan Malut menerapkan strategi serangan cepat, lalu Iya. juga bermain agresif bahkan 10 menit pertama udah banyak sekali gitu gempuran. Melihat itu apakah akan memprediksi itu akan terjadi juga pada pertandingan selanjutnya? Ya kalau melihat sekarang posisinya kedua tim sama-sama lebih fresh lah gitu ya. Jadi mereka bisa lebih lebih mempraktekkan strategi yang diinginkan oleh pelatih seperti apakah mereka mau seperti tadi pressing dari awal atau memang mau gegas dari awal, nyerang dari awal atau memang menerapkan permainan wait and see gitu. Jadi nunggu dulu sih seperti apa sih permainan kedua tim, permainan Bayangkara atau permainan Persib. Jadi mereka akan melakukan kontra strategi lah dari misalnya Persib bermainan menyerang, Bayangkara mungkin nanti akan lebih dulu bertahan. Tapi kecenderungannya ketika tim yang bermain di GBLA, ketika Persib bermain di kandang, memang Persib selalu ingin mencetak gol lebih dulu, mencetak cepat. Jadi mereka sepertinya akan langsung bermain menyerang untuk bisa mencetak gol lebih dulu. Ya, dengan kondisi yang fresh ya Ya, tentunya kondisi yang sekarang. fresh karena udah liburan kan ya tadi, udah 2 hari lah nggak megang bola, nggak mikirin bola gitu kan, nggak lihat klasmen. Iya, nggak. Mendingan liburan dulu, kembali lagi ke ke latihan dengan pikiran yang lebih segar dan lebih fokus untuk lawan Bayangkara. Ya, mudah-mudahan ya kita Iya, lihat nanti betul. seperti apa. Oke, ini waktunya kita menyusun prediksi susunan pemain Akang sih kalau saya enggak. Seperti apa nih? Ada pemain yang bisa dibilang comeback ya, Luciano Ya, Guarcocea sudah sebelumnya bermain. tidak bisa ikut, lalu juga Adam Alis kabarnya sudah lebih baik dan Lebih siap baik. dimainkan. Lalu juga ada dua Timnas timnas ya, ya, ada masih Kakang 23. dan Robi. Jadi seperti apa Ya, kalau ada prediksi untungnya dari- juga Indonesia nggak masuk final. Jadi bisa kembali ya dua Jadi bisa pemain lebih itu. cepat gitu ya. Jadi nggak pusing nih. Pujan Hodak Memilih pemain memilih slot pemain 23 ya. U23 ya untuk lagi. Jadi Tegja meskipun memang ada agak blunder, tapi di pertandingan lalu dia bisa menggagalkan penalti itu jadi salah satu poin juga ya. Sepertinya Tegja akan tetap jadi andalan lah di lini belakang ya di bawah Mistar. Kemudian di kanan karena Kakang udah kembali, sepertinya Kakang yang Kakang. akan jadi ini meskipun Kakang kan polisi ya. Gak tahu ya nanti melawan tim sendiri karena tim sendiri Iya, seperti apa. dalam tanda kutip ya. Tapi mungkin Kakang, tapi saya percayalah Kakang profesional, Iya, dia akan iya. tetap akan dimainkan di sebagai bek kanan ya. Kemudian Eliano di kiri, untuk tengahnya mungkin Matrisardi dan Barba sebagai bek tengah. Kemudian pindah ke gelandang, ada duo timnas gak akan tergantikan kayak Maklok sama Tom Hai sama karena Lucho sudah bisa main jadi Lucho yang Trio itu kembali ya. beliau itu kembali. Kemudian di depannya Ramon saya kira yang akan dari Oke. awal disokong oleh Baros dan Beckham. Beckham. Oke, jadi itu ya susunannya kita lihat nanti seperti apa karena lumayan skuadnya udah mulai penuh nih, Iya, yang sudah cedera mulai juga penuh. udah mulai kembali dan sekarang waktunya tebak skor tentunya. Skor. Mudah-mudahan nih Persib bisa menang minimal 2-0, 2 gol. 2-0 ya, Iya, mudah-mudahan berselisih ya. 2 gol gitu.
2-0 membalas kekalahan Buat kemarin 2-0, kemarin, supaya semoga bisa ini. iya terbalaskan lagi 2-0 agar tidak tertinggal lah ya. Tapi Ya, betul. Persija Jakarta juga pasti ingin menang pekan ini demi memperkecil ketertinggalan mereka dan Borneo juga pasti ingin mempertahankan. Jadi Ya. kita harus tetap Persib Bandung maksudnya harus tetap bisa bersaing di papan atas klasemen, apalagi Malut United nih. Ya, sudah beda 3 poin. Dibayang-bayangkan nih. Kalau Malut menang, Persib kalah ini bisa kesusul gitu. Iya kan, jadi ya mudah-mudahan Persib Bandung pekan ini bisa menampilkan permainan terbaik mereka lagi ya, seperti lawan Bangkok dan juga sebelum-sebelumnya memulai lagi tren kemenangan untuk pekan-pekan berikutnya, karena bulan Februari nanti mulai sibuk lagi. Iya, mulai karena ada AFC udah mulai main lagi. Ya. AFC udah mulai dan akan melakukan laga away home juga ya. Jadi bulan Februari tuh babak 16 besar ACL. Jadi ya mumpung lagi libur dulu ACL-nya, kita tanam poin-poin ya, di Superliga. Oke, kalau gitu Bobotoh dan Tribuners, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sekali lagi pertandingan Persib Bandung versus Bayangkara FC akan digelar di Stadion GBLA pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Reina Sukmawati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah. Terima kasih Kang Opi. Sama-sama Reina.